Shalom Tiberias. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara di Gereja Tiberias Bekasi Town Square pada ibadah sesi ketiga di siang hari ini, juga bagi setiap jemaat Tuhan yang telah tersambung dalam ibadah via live streaming. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, amin. Tuhan memberkati setiap kita, percayalah berkat mujizat Allah menyertai setiap langkah kita, yaitu berhubung dengan setiap kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang beribadah di tempat ini sepanjang tahun 2025. Ada berkat sukacita, berkat mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap jemaat Tuhan. Mari bersama-sama sebelum beribadah, kita memulai ibadah kita. Kita berikan salam lebih dulu, kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Kita berikan salam dengan sukacita, sama-sama katakan shalom. Selamat beribadah, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap ibadah kita siang ini, amin. Sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, kita beribadah di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Mari bersama-sama teduhkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tundukkan kepala kita, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap langkah kami. Sampai dengan siang hari ini, di hari yang baik ini, di minggu yang pertama di awal bulan Agustus 2025. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat Tuhan sajalah. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami beribadah kepadamu Tuhan, maka mujizat demi mujizat pasti mengalir dalam setiap kehidupan kami bersama dengan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Gereja Tiberias, gerejamu yang kudus. Kami serahkan Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Tuhan berkati, penuh kesehatan, umur yang panjang, berkat yang berlimpah sepanjang tahun ini dalam urapan Tuhan yang ajaib. Bersama dengan pemimpin-pemimpin Gereja Tiberias, Pendeta Dr. Aristo Pariaji diberkati Tuhan, Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati Tuhan. Bahkan seluruh setiap jemaat Tuhan, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sepanjang minggu raya ini diberkati Tuhan. Terima berkat, terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membawa setiap doa kami di hadapan Tuhan, menikmati kuasa tubuh dan darah Tuhan di akhir zaman yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus hadir bertahta dalam setiap pujian kami, maka mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan hiburkan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Tuhan surahkan berkat yang sempurna dari kerajaan sorga pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya, yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudaraku. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi. Buka hati kami siang hari. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah
sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang lebih lagi untuk mengenal-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Mari bersama-sama yang rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Kami terus mengenal-Mu lebih lagi dan lagi. Kami sembah nama-Mu. Kami bawa pujian di situ. Mari sama-sama umat Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu. Tiada kasih yang melebihi. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi umat Tuhan. Dan ku ingin mengenal. Kami datang Tuhan lebih dalam. Sampai hari ini Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu. Di bawah hati kami, kami bawa syukur kami ya Bapa. Dari semua yang ku dalam hadirat-Mu siang hari. Thank you Jesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih
Ajar kami terus lebih lagi dan lagi mengenal-Mu Tuhan, agar kami lebih mengerti bahwa rencana Tuhan indah, rancangan-Mu sempurna bagi setiap kami. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan karuniakan bagi setiap jemaat gereja Tiberias. Di akhir zaman yang ada minyak dan anggur, janji Tuhan tidak akan dirusakkan. Katakan amin, saudara. Kita boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita siang ini. Mari saat-saat indah datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih hadirat-Nya dengan setiap doa syukur kita, bahwa setiap sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima glori, Engkau yang layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Panggil namanya Raja di atas segala raja. Sama-sama Tiberias. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, Yesus yang layak selamanya. Sebab Kau layak ku agungkan. Panggil namanya Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yang percaya sama-sama namanya Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Allah mengalir dalam setiap hadirat-Mu yang tercurah di tempat ini. Kami percaya mujizat demi mujizat pasti terjadi. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi nama Tuhan. Yang mau menyembah Tuhan Yesus, lebih lagi Yesus Raja di atas segala raja, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu buat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari gereja Tiberias, angkat suara kita bersama-sama umat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Mari bersukacita.
Lebih dahsyat angkat suara kita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan pada kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih senyum untuk kanan kirimu, Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tinggi tanganmu, umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara di dalam Tuhan. Mari angkat syukurmu. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Sebab ada berkat, ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur sama-sama kita boleh masuk di bulan yang baru. Kita boleh terima sukacita, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Yang masih semangat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tinggi tanganmu. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Gerakan badanmu. Kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Kita bernyanyi sama-sama bagi nama Tuhan. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atasku dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sama-sama. Da-na-na-na-na, 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 da-na-na-na-na. Kita puji nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan gak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Amin. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di
atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kita lompat. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya selamanya Tuhan kita setia, kasih setianya, kasih setianya. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sangat amat baik bagi setiap kita, amin. Tuhan Yesus kita sangat baik bagi setiap kita, amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi setiap kita. Boleh angkat tangan kita umat Tuhan Tiberias, angkat tanganmu sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku sebab rahmat-Mu. Angkat tangan kita lebih lagi. Tanganku ku angkat padamu. Semua kita melompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Yang keras buat Tuhan Yesus. Tiberias. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dia baik, Dia setia buat setiap kita. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat jempol kita buat Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih dahsyat. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus baik, Yesus baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus kita yang teramat baik, selalu baik bagi setiap kita. Yang bersyukur boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya umat Tuhan kita mau diberkati lebih lagi. Namun sebelumnya kita mau terima berkat kekuatan terlebih dahulu lewat cuplikan highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Firman Tuhan katakan bahwa orang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, akal budi yang berasal dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Keberhasilan di mata Tuhan melibatkan ketaatan. Kita harus percaya bahwa keberhasilan dan keberuntungan adalah karena Tuhan. Takut Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Jangan masih suka bermain-main dengan dosa. Kemudian jadi seseorang yang dapat dipercaya. Tuhan akan mempromosikan atau memberkati kita menjadi orang yang luar biasa ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab semua berkat datangnya dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang kerja keras ya. Mau menjadi seorang yang kerja keras. Setiap kerja keras pasti ada upahnya. Terlebih kita bekerja keras dengan disertai iman kepada Tuhan Yesus.
maka pasti Tuhan buat berhasil menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Murah hati itu karakter yang harus dimiliki oleh kita anak Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan kita kembangkan, sebab orang yang berbahagia adalah orang yang bermurah hati, dan itu adalah salah satu dari buah roh. Karena kasih karunia Tuhanlah, maka segala sesuatu dijadikannya bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan mengizinkannya, maka kelolalah keberhasilan dan segala kita miliki dengan segenap hati seperti milik Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan dan diberkati selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama di siang hari ini kita mau terima pesan Tuhan buat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 3 Agustus 2025 dengan judul Bergaul Karib dengan Tuhan. Kita masuk di Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Mazmur 25 ayat 14. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting dalam penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa iman dan kesabaran, membuat kita hanya fokus pada apa yang kita lihat dan tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Iman dan kesabaran tanpa janji Tuhan membuat kita menduga-duga dalam menentukan langkah hidup kita yang bisa menyebabkan kesulitan hidup. Yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Itu sebabnya pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. 3, kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut kehendaknya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Doa-doa kita kepada Tuhan Yesus haruslah didasarkan pada sebuah hubungan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memerintahkan untuk meminta dalam namaku. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti berdoa atas dasar otoritas Tuhan Yesus. Artinya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kehendak Allah adalah apa yang selalu Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 6 ayat 38, 1 Yohanes 5 ayat 14. Yang keempat, hadirat Allah akan berdiam bersama kita. Yohanes 14 ayat 20 dan 21. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan berhasil dan beruntung bila kita akrab atau intim dengan Tuhan Yesus. Mari kita selalu bergaul karib dengan Tuhan dan mempunyai sikap hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Maka hadirat Allah akan berdiam bersama kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau,
maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita diberkati firman Tuhan. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, kami terima, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan lebih lagi. Mari menyembah. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita buka hati kita umat Tuhan sama-sama, diberkati firman Tuhan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan siang hari. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima, ku terima, ku terima. Angkat tanganmu, terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Ini iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, sehingga di tempat ini akan mengalir terus sukacita surgawi, mengalir kuasa yang akan terus mengangkat kami naik menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kami akan terus mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang besar, sehingga di tempat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga yang sakit pasti ditolong Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhanmu mengalir, kuasa mujizat Allah tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Kami doa Tuhan, firman-Mu yang akan membangkitkan iman percaya untuk bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Tuhan, biarlah Engkau berbicara, bukan manusia yang berbicara di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu, segala roh-roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini, mengganggu hati kami, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Setan kuasa gelap tidak berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, ambil alih tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kudus. Kita yang sudah diberkati dan siap terima berkat yang terbaik, sama-sama semua kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa ya, siap diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Boleh tengok kiri kanan, katakan yuk, kita pasti diberkati. Kiri kanan, depan belakang boleh Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Baik, kita baca bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Terus. Terakhir bersama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu, apa?
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada siang hari ini saudaraku, kita akan belajar tentang berdiam diri di hadirat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, tidak ada tempat yang aman untuk Bapak Ibu dan saya. Percayalah. Saya ingat peristiwa 9/11. Bapak Ibu tahu 9/11? Peristiwa ketika dua pesawat penumpang di Amerika di hijack sama teroris. Kemudian dua pesawat komersial ini menabrak Twin Towers yang ada di Amerika, di New York. Itu kejadiannya kalau nggak salah September ya. September tanggal 11 ya Pak, tahun 2001. Itu saya baru 3 bulan di sana lagi kerja. Saya lagi cek kesehatan, tiba-tiba saya nonton berita, itu siaran langsung saudaraku. Pesawat ini udah di hijack nih, teroris udah menguasai pesawat. Tiba-tiba boom, nabrak Twin Towers. Walaupun saya tinggalnya jauh dari kejadian, tapi seluruh Amerika goncang. Kami nonton secara langsung. Dan itu sangat mengerikan saudara. Dan tempat saya tinggal di Denver, Colorado itu ada markas militer Angkatan Udara Amerika, salah satu yang terbesar. Dan di markas militer Amerika itu ada basement, bunker. Bunker ini khusus untuk Presiden Amerika kalau suatu saat Amerika mengalami serangan teroris. Jadi saat itu Presiden Amerika langsung diterbangkan menuju kemana? Ke tempat saya tinggal. Jadi markas militer itu dari tempat saya tinggal mungkin jarak naik mobil sekitar 30 menit. Otomatis pesawat terbang, pesawat tempur Amerika terdengar sekali suara. Gitu. Mengawal apa? Pesawat kepresidenan. Dikawal, mendarat di Colorado, dan kemudian dibawa ke bunker. Bunker itu sangat tebal dan sangat dalam. Dengan prediksi, walaupun bunker itu katanya diserang nuklir, boom, presiden tetap aman di situ. Tapi saya mau tanya, kalaupun nuklir tidak bisa menghancurkan bunker itu, saya mau tanya, roh jahat bisa masuk gak? Roh maut bisa masuk gak? Bisa saudara. Jadi mungkin itu tempat teraman untuk Presiden Amerika. Tapi tidak terhadap kuasa kegelapan. Sehingga tempat yang paling aman untuk Bapak Ibu dan saya berada bukan di bunker. Untuk kita bisa aman dari segala serangan-serangan kuasa kegelapan, musuh-musuh yang tidak terlihat, tempat paling aman adalah ketika kita di hadirat Tuhan. Amin. Setan tidak tahan di hadirat Tuhan. Roh jahat gak bisa mampu bertahan di situ. Kenapa tidak bisa? Karena di hadirat Tuhan ada api kekudusan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada malaikat di situ. Sehingga kalau Bapak Ibu terbiasa masuk di situ, saya percaya you are safe. Bapak Ibu aman. Katakan amin yang percaya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehingga walaupun bumi bergoncang saudaraku, hal-hal mengerikan terjadi di atas muka bumi ini. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya, selama kita di hadirat Tuhan, mau kita dimanapun Bapak Ibu, dilindungi Tuhan sempurna. Karena roh jahat gak bisa tembus. Kuasa kegelapan gak bisa masuk di situ. Nah pada siang hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya kita masuk dan menikmati hadirat Tuhan itu. Karena apa? Ini tempat spesial. Tidak banyak orang masuk di situ. Kita nggak perlu ke surga dulu, mati dulu, baru bisa masuk ke situ. Walaupun masih di bumi, tapi selama kita anak Tuhan, kita punya hak. Katakan aku punya hak. Kita punya hak, punya akses. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu punya akses masuk istana presiden? Hebat nggak kita? Hebat ya, kita bisa keluar masuk anytime, kapanpun. Gak bisa dicurigai karena akses. Sang pemberi adalah pemilik, orang tertinggi di situ. Nah Bapak Ibu punya akses kerajaan surga. Sehingga kuasa hadirat Tuhan di atas muka bumi ini bisa engkau masuki melalui akses darah Yesus. Ini akses masuk. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan kau bisa menikmati Tuhan.
Jadi suasana sorgawi kita bisa rasakan walaupun kita masih di bumi. Katakan amin. Kita belajar dari Maria dengan Marta. Coba lihat pada ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta. Katakan Marta. Marta menerima dia di mana? Lihat. Yesus datang ke sebuah kampung. Dan Yesus akan masuk ke sebuah rumah. Alkitab dengan jelas menulis. Pemilik rumah ini namanya Marta. Dan kita bisa lihat. Yang welcome, menerima, menyambut Yesus masuk ke rumah itu Marta. Di awal Marta sudah melakukan hal yang baik. Karena Yesus tidak akan pernah masuk ke rumah kalau pemilik rumah tidak mengizinkan dia masuk. Bapak Ibu pernah lihat nggak Tuhan Yesus, ada lukisan Tuhan Yesus ketuk pintu? Pernah ya? Gitu. Bapak Ibu perhatikan pintunya. Knopnya itu nggak di luar. Knopnya di dalam. Jadi sekalipun Yesus ketuk pintu, tapi kalau pemilik rumah di dalam tidak buka, Yesus tidak akan paksa masuk. Bisa nggak dia paksa? Bisa, dia Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi dia tidak akan paksa. Karena apa? Dia akan masuk kalau pemilik rumah buka pintu itu. Sama, setiap hari Tuhan ketuk pintu hati kita. Kalau Bapak Ibu tidak buka pintu hatimu, Yesus tidak akan paksa masuk. Dia tidak akan dobrak. Tapi kalau Bapak Ibu dengan kesadaran penuh, aku butuh Tuhan, kita buka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan tinggal di dalamnya. Setiap orang yang Tuhan ada di dalam, orang itu pasti berubah. Katakan amin. Kita pasti dipulihkan, dibersihkan. Bahkan bukan hanya dibersihkan, kita pasti akan dipakai menjadi alat kerajaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Katakan, pakai aku Tuhan. Bersihkan aku Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Marta sudah baik. Dia menyambut Yesus. Mari Tuhan masuk. Dan kita harus ingat ya, saat itu kalau Tuhan Yesus berjalan, itu pasti hiruk pikuk rame. Alkitab selalu berkata kemana Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Di satu kesempatan ada 5.000 laki-laki. Ya, satu kesempatan ada 4.000 laki-laki. Dicatat hanya laki-lakinya, perempuannya ada nggak? Ada pasti. Anak kecil ada nggak? Ada. Kalau 5.000 laki-laki, masing-masing bawa satu istri, bawa satu anak aja. Berapa orang? 15.000. Jadi ada 15.000 orang setiap hari kurang lebih ikut kemana Yesus pergi pelayanan. Sehingga ketika Yesus diterima di rumah Marta, saya percaya area rumah Marta itu Bapak Ibu penuh sesak. Semua orang rindu untuk mendengarkan apa yang akan Yesus ajarkan di situ. Jadi Yesus masuk ke rumah itu bukan hanya untuk makan, minum, no. Bukan itu. Yesus datang ke rumah Marta karena Yesus mau menyampaikan firman Tuhan. Yesus mau berbicara. Bapak Ibu, kalau engkau mau dengar suara Tuhan, buka pintu hatimu. Izinkan Tuhan masuk. Dia pasti bicara kepada kita. Bapak Ibu rindu gak dengar suara Tuhan? Ada gak yang sudah berdoa bertahun-tahun tapi belum bisa dengar suara Tuhan? Hah? Dulu saya lama bergumul, Tuhan kok aku gak dengar suaramu? Percayalah, Tuhan sebenarnya bicara sama kita, cuma kita belum bisa dengar suara Dia. Kenapa? Karena di sini terlalu berisik di pikiran kita. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Tidak sedikit orang datang ke gereja, dengerin pendeta khotbah, pelototin pendeta. Tapi di sini berisik. Tadi di rumah kompor mati nggak ya? Aduh tuh ban kempes nanti pulang gimana? Ya kan? Aduh tadi tiket parkir hilang, nggak bisa keluar. Aduh istriku tadi terlalu bawel di rumah. Ya kan? Mau ke gereja aja ribut, mau ke gereja ribut. Pokoknya banyak ngeliatin pendeta tapi di sini berisik. Tuhan mau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, tanggalkan segala pikiran kita. Katakan amin. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat. Jangan sia-siakan pertemuan perjumpaan dengan Tuhan. Marta sudah menyambut Yesus dengan baik. Yes. Tapi begitu Yesus di dalam rumah, dia menyia-nyiakan kehadiran Tuhan.
Dia yang buka pintu, dia yang menyambut Yesus. Harusnya dia orang pertama yang menerima berkat dari Yesus. Tapi lihat apa yang terjadi. Pada ayat ke-39. Perempuan itu, siapa dia? Marta mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Maria di mana posisinya? Saya percaya di dalam rumah. Ya. Maria ini lihat nih, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta apa? Sibuk sekali melayani. Lihat, dua-duanya sama-sama di hadirat Tuhan. Tapi dua-duanya reaksi mereka terhadap kehadiran Yesus berbeda. Maria melakukan hal yang ternyata paling benar di mata Tuhan. Dia justru duduk gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Dan dia mendengarkan. Saya percaya dia pelototi Yesus. Dalam kekagumannya, dia dengar perkataan Tuhan. Firman yang Yesus sampaikan, dia masukkan ke dalam hatinya, pikirannya, imannya bangkit, dia dipulihkan. Sementara Marta sibuk bikin kopi pahit. Ada yang mau teh manis? Bukan, jangan teh manis, tetong, tahu tetong? Teh kosong, teh pahit. Oh apa? Es cendol, oke es cendol, catat. Pisang goreng, cucur. Ini cucur nih, ini gado-gado nih. Lontong sayur. Oh, pokoknya tim sibuk. Tim sibuk. Gitu. Ternyata untuk menyenangkan Tuhan itu enggak sesulit yang kita pikir. Untuk menyenangkan Tuhan gak harus kita menjadi orang yang terampil, orang hebat dulu, orang punya kemampuan wah dulu. Manusia begitu menilai kita. Untuk manusia mengangkat kita, ya menganggap kita layak di kantor untuk naik jabatan, engkau harus luar biasa, benar gak? Gak mungkin dapat promosi manajer, general manager, direktur, hanya orang-orang biasa, gak mungkin. Pasti orang-orang yang kemampuannya luar biasa. Tapi ternyata di hadirat Tuhan semua itu tidak berlaku. Penilaian manusia gugur. Yang Tuhan lihat ternyata untuk menyenangkan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan belajar dari Maria. Apa? Duduk dekat Tuhan and then listen to his words. Dengarkan perkataannya. Ini gampang tapi sulit dilakukan. Banyak kita gagal di sini. Banyak kita ternyata jadi kayak Marta. Seakan-akan sibuk. Tapi ternyata gak dapat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan gak butuh kopi pahit itu saudaraku. Tuhan gak butuh pisang goreng itu. Tuhan butuh Marta duduk diam dan dengar firman. Amin. Seberapa banyak dari kita sudah terbiasa di hadirat Tuhan. Saya berapa kali datang ke dalam ibadah. Pengurapan Tuhan luar biasa. Ketika worship leader, singer bernyanyi, pemain musik memainkan musik bersatu di dalam roh. Urapan Tuhan turun. Banyak jemaat yang dijamah Tuhan. Mencucurkan air mata. Merasakan urapan Tuhan. Tapi tiba-tiba tidak sedikit kiri kanan ada yang bengong. Kenapa ini? Kenapa ini? Orang yang bisa menangis, bisa merasakan jamahan Tuhan. Karena apa? Mereka sudah biasa di hadirat Tuhan. Orang yang celingak-celinguk, kenapa? Karena nggak tahu hadirat Tuhan itu seperti apa. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah tahu belum hadirat Tuhan seperti apa? Tuhan Yesus tolong, gak ada yang jawab ini. Bapak pendetanya sudah ngebut datang kemari, tolong Bapak Ibu dijawab. Hampir gak nginjak rem tadi istri saya yang bawa mobil Bapak Ibu. Saya tidur di belakang. Istri saya pembalap. Gitu. Saya mau nanya, Bapak Ibu sudah terbiasa gak di hadirat Tuhan? Gak apa-apa. Dari 50.000 yang jawab cuma 5.000 gak apa-apa. Sisanya kita akan belajar mulai siang hari ini. Katakan amin. Amin. Bagi Tuhan it's never too late. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang penting mau. Dan yang satu hal yang bikin saya senang jadi anak Tuhan apa? Bersama Tuhan ada akselerasi. Ada percepatan. Mungkin orang bisa bertobat duluan dari kita. Tapi kalau kita mau mengejar, bisa tahun depan level rohani kita sama seperti dia. Urapannya sama seperti dia. Betul, tergantung
Tergantung apa? Tergantung kita. Tergantung kita mau dipakai Tuhan gak? Lapar haus akan Tuhan gak hati kita? Kalau biasa-biasa aja ya udah tertinggal di belakang. Walaupun urapan itu bukan untuk saing-saingan ya. Oh, aku lebih rohani loh. Aku lebih dipakai Tuhan. Aku lebih diurapi. Lihat tuh, tumpang tangan setan kabur. Kalau setan gak kabur, gue yang kabur. Nggak gitu, bukan untuk saing-saingan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ya. Ternyata Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi di sini? Ketika dekat Tuhan, maka motivasi Bapak Ibu akan nampak terlihat. Sekali lagi, di hadirat Tuhan itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua yang kita sembunyikan dari hadapan orang di hadirat Tuhan diekspos, terbuka semua. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Apapun motivasi saya khotbah siang hari ini, Tuhan yang tahu. Katakan amin. Apapun motivasi Bapak Ibu datang ibadah siang hari ini, Tuhan yang tahu. Gitu. Karena itu Tuhan mau tahu. Tuhan tahu sekali Bapak Ibu datang ke tempat ini, kita rohnya seperti Maria atau seperti Marta. Tuhan tahu posisi saya. Saya pelayanan khotbah siang hari ini. Saya Marta atau Maria. Ternyata sama-sama di hadirat Tuhan, tapi hasilnya bisa beda. Bukan karena Tuhan yang salah, bukan. Orangnya yang salah. Saya doa di tempat ini. Mulai hari ini sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketika Marta melihat Maria menikmati Tuhan, bukannya dia terjamah loh. Bukannya kemudian dia merasa, oh iya ya benar ya harusnya saya begitu ya. Ngapain saya sibuk-sibuk? Orang di luar pengen masuk tapi nggak bisa masuk lah. Saya pemilik rumah, saya udah di sini. Ngapain saya sibuk-sibuk? Harusnya saya menikmati Tuhan dong. Jangan sampai kita udah orang dalam tapi kita tidak menikmati Tuhan. Bapak Ibu dan saya kita orang dalam, katakan amin. Nikmati Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Dengarkan pengajarannya. Ternyata Marta dengan Maria bisa responnya berbeda. Sekalipun di hadapan Tuhan yang sama. Dan Marta masih belum jelas, masih belum mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lihat, ini perkataan dia. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini kalimat bahagia atau kalimat kesel nih? Marta lagi kesel atau senang? Kesel. Dia kesel di hadapan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu engkau ngedumel sama Tuhan. Gara-gara engkau lihat orang di sekitarmu punya hubungan intim sama Tuhan. Sementara engkau biasa-biasa aja. Padahal di hadirat Tuhan yang sama, di tempat yang sama, di tempat pelayanan yang sama. Tapi ternyata hasilnya bisa beda. Bukan Tuhan salah loh. Bukan salah orang itu. Kitanya yang salah. Makanya jangan kaget. Suami istri bisa satu rumah. Bisa doa sama-sama. Tapi kedekatannya dengan Tuhan bisa beda. Yang satu bisa dengar suara Tuhan. Yang satu selalu ikuti isi kepalanya sendiri. Sehingga bawaannya marah-marah. Karena apa yang dia kerjakan gagal. Karena dia paksa pikiran dia. Kalau istrinya melakukan segala sesuatu, tanya dulu sama Tuhan. Dan apa yang dia dapat dari Tuhan, dia sampaikan ke suaminya. Suaminya gak setuju. Itu bisa-bisa engkau saja. Akhirnya dia keluar, dia lakukan apa yang ada di pikiran dia. Hancur hidupnya. Bisa satu rumah, satu kamar, doa bersama di atas satu tempat tidur. Tapi ternyata hasilnya bisa beda. Bukan Tuhan yang salah. Bilang amin dulu. Jadi mulai hari ini saudaraku. Kalau kita sedang mengalami perbedaan sama seperti Maria dengan Marta. Yuk kita cek. Aku ini Marta atau Maria?
Jangan sampai kita terlalu pede, kita menganggap Maria loh. Saya ulang ya. Jangan sampai kita terlalu percaya diri bahwa kita menganggap diri kita Maria di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, no. Romo bukan seperti Maria, engkau seperti Marta. Kau sibuk urusan yang gak penting. Sementara Maria, dia tahu apa yang menjadi prioritas kehidupan dia. Datang kepadaku. Karena di sini Marta marah, ngedumel. Dia minta pembelaan dari Tuhan, bayangkan. Pernah gak Bapak Ibu minta dibela sama Tuhan tapi Tuhan gak bela-bela? Halo? Ayo yang di belakang sana. Saya mau nanya. Pernah gak minta pembelaan Tuhan tapi pembelaan gak datang-datang? Ternyata bukan karena Tuhan gak mau bela. Kitanya yang salah. Udah salah minta dibela. Ya. Kalau engkau benar, gak perlu minta dibela. Tuhan pasti bela. Bilang amin Bapak Ibu. Udah kita salah minta dibela, nggak datang pembelaan, marah kita sama Tuhan. Tapi lihat nih, cara Tuhan membela Maria luar biasa. Pada ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, manusia manapun tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Katakan amin. Betul. Mau suami, mau istri, mau orang tua, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya banyak mendengar kesaksian istri-istri yang dilarang suaminya ke gereja. Sampai kau injak gereja, awas, cerai kita. Ada nggak yang ngancam gitu? Ada, saudara. Tapi dia tahu, walaupun untuk sekian waktu dia tidak boleh ke gereja, tapi di rumah pun dia bisa bangun hubungan intim sama Tuhan. Di rumah itu pun dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Artinya ancaman suaminya nggak berlaku buat Tuhan. Saat dia sedang setrika mencucurkan air mata, Tuhan datang membelai kepalanya berkata, anakku, aku bapamu yang baik. Jangan khawatir, aku akan jamah suamimu supaya bertobat. Gitu. Sehingga hubungan ini manusia nggak bisa pisahkan kita. Hubungan ini terlalu mahal. Makanya Tuhan katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ternyata yang terbaik yang Bapak Ibu dan saya bisa miliki di atas muka bumi ini bukan harta dunia, tapi hubungan kita dengan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak, terima kasih di siang hari ini kami Tuhan ingatkan tentang hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang seperti Maria, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami membiasakan diri kami di hadirat Tuhan. Kami membiasakan diri menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga rindu membawa persembahan kami yang kedua. Ajar kami membawa dengan sukacita, ajar kami membawa yang terbaik untuk Tuhan. Pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan Gereja Tiberias, mari semua bersama-sama kita katakan, amin, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita memberikan terbaik lewat persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau
selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama dengan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya mari bersama-sama kita bangkitkan iman kita. Sambut yang terbaik kuasa tubuh dan darah Tuhan. Terimalah berkat, terimalah mujizat Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri setiap jemaat Tuhan. Sama-sama Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
darahmu. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudaraku, dengan iman kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari semua bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal. Berkati jantungku kuat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, tidak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa minta kesembuhan. Saat ini Tuhan hamba doa buat mereka yang merindukan keturunan. Hurabaya sikirabayar. Minta sama Tuhan. Segala kutuk-kutuk nenek moyang yang menghalangi anak-anak Tuhan punya keturunan, yang berusaha memutuskan garis keturunan dalam hidup mereka, ku cabut, ku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala penghalang-penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami bersama keluarga akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha diberkati, berhasil. Kami doa hari ini, hidup kami di bumi seperti di surga. Tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, mari bersama-sama setiap kita telah kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan setiap doa dengan penuh rasa syukur, sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Mujizat pasti terjadi. Sambil kita bangkit berdiri, kita boleh angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini mau berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengangkat minyak di tangan kami. Tuhan, ulurkanlah tanganmu dari surga, jamah setiap tetes minyak di tangan kami, agar minyak ini menjadi api kemuliaan, sehingga setiap yang sakit terima minyak ini disembuhkan. Bahkan setiap tempat yang diurapi, tempat itu penuh api kemuliaan Tuhan. Bahkan yang lemah terima minyak ini menjadi kuat kembali. Yang terikat diserang kuasa gelap, setan hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, memiliki kuasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyakmu yang kudus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyakmu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hurabaya sikirabaya. Tundukkan kepala kita. Betapa kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Terima kasih buat firman yang Tuhan telah sampaikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka hatimu saudaraku. Jadilah seperti Maria. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk sama seperti Marta. Kita dekat Tuhan secara fisik, tapi kita terlalu sibuk melakukan hal yang tidak penting. Ternyata hal yang penting di mata Tuhan adalah duduk diam di hadiratnya dan kemudian mendengar suaranya. Biasakan diri kita di hadirat Tuhan. Biasakan diri kita dengar suara Tuhan. Kalau belum tahu caranya, datang. Nanti Tuhan akan ajarkan kita. Tenang, teduhkan hatimu. Semua pikiran-pikiran di kepala kita yang berusaha membuat kita tidak fokus, tanggalkan semua. Tanggalkan. Tuhan selalu bicara, tapi yang sering jadi masalah, kita tidak mampu dengar suara Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan latih Bapak Ibu, mulai hari ini terima urapan yang baru. Kurabaya sikirabaya sida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 . Urapan akan menarik Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kau akan mengalami persekutuan yang indah dengan roh Tuhan. Izinkan roh Tuhan menarik engkau. Karena kalau bukan Tuhan yang menarik kita, dunia akan menarik kita jauh dari Dia. Jangan lawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan saudaraku. Dia sangat mengasihimu. Jangan tolak cintanya. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan. Selama ini mungkin kita terlalu membuka diri kita untuk dunia. Mulai hari ini buka hatimu untuk Tuhan. Sama seperti Marta, langkah pertama sudah benar, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah Yesus di dalam rumahnya, dia tidak menikmati Tuhan sebagaimana mestinya. Kalau Tuhan sudah dalam hidupmu, nikmati Tuhan. Bersekutu bersama Dia. Dimanapun kau bisa bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita tidak menikmati Tuhan sementara Dia sudah di dalam kita, saudaraku. Kurabaya sikirabaya rama. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu bekerja di tempat ini, memberikan kami pengertian betapa kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib. Kami doa buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Mereka hadir di tempat ini Tuhan, di mana lawatan Tuhan yang akan memulihkan mereka. Mulai hari ini hidup mereka masing-masing tidak akan sama lagi. Mulai hari ini mereka semakin cinta Tuhan. Bagi siapa yang belum pernah merasakan hadirat Tuhan, saat ini kau merasakan hadirat Tuhan. Kurabaya sikirabaya rabaya 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 rabaya. Sikirabaya rabaya rabaya. Sehingga kau akan menikmati Dia siang malam. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang Daud rasakan ketika dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan, saking indahnya di hadirat Tuhan. Daud, raja yang besar, dia berani berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dunia tidak akan bisa memuaskan kita. Hadirat Tuhan, biasakan mulai saat ini. Di hadirat-Mu, di hadirat Tuhan, itu tempat paling aman. Setan roh kiriman santet gak bisa kena ketika engkau di hadirat Tuhan. Karena ada api kemuliaan Tuhan di hadirat itu.
Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa di tempat ini buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, para WL, para singer, imam-imam musik, teman-teman muda choir, usher, kolektan, guru-guru sekolah minggu, soundman, logistik, bahkan koordinator tempat ini, Pak David bersama Ibu, anak-anak keluarga semua diberkati, dipakai Tuhan dengan kuasa yang berlipat kali ganda. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, karir dan pelayanan mereka, kesehatan mereka pun Tuhan berikan kekuatan yang ekstra. Kami terus berdoa buat para pemimpin rohani kami, Ibu Gembala Sidang kami, Pak Aristo, Pak Argo. Tuhan Yesus jaga selalu, hikmat-Mu terus mengalir untuk memimpin pelayanan Tiberias semakin naik level. Bahkan Tuhan Yesus berikan hamba-hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dari mimbar ini terus mengalir urapan Tuhan. Dari mimbar ini terus mengalir kuasa-Mu Tuhan, api kekudusan Tuhan terus melimpah menjamah hati mereka, menarik mereka untuk masuk di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Tuhan menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan, kuliah, sekolah anak-anak kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin.